Perubahan ini ya, saya mau menggarisbawahi, jangan kita terjebak dengan slogan perubahan ini, karena itu mengarahnya kan dua, perubahan lebih baik, perubahan lebih buruk. Itu yang mau saya coba berbagi pandangan sama teman-teman semua. Kembali lagi kepada kita perkuat literasi kita, gitu ya. Dari semua baca pres ini nggak merujuk sama salah satu capres, baca pres. Perubahan itu bisa lebih baik dan lebih buruk. Begitu, kita harus cermati secara dalam. Ya, Pak Anies ada kemungkinan lebih buruk, Bang. Oh iya. Iya. Oh iya. Semua kan nggak ada yang pasti. Sedangkan yang tadi satu koalisi bisa pindah koalisi kok. Iya. Apalagi cuma masalah program. Soal kebijakan, soal nanti implementasinya saat baca pres ini menjabat. Dan itu maksudnya jangan terjebak dengan slogan, dengan program segala macam. Tetap track record sebagai landasan dan forum-forum semua baca pres hadir ya perlu kita simak betul-betul itu dari saya pandangannya sih. Dan bisa juga Bang Arif, walaupun yang dua baca pres meneruskan, bisa juga diteruskan tapi jadi lebih buruk juga, bisa jadi. Betul, semuanya 50-50. Iya, bisa jadi. Ada buku judulnya itu Awas Digulung Arus Sejarah. Oke. Ya, ini buku menarik, Bang. Jadi ada itu menceritakan tentang Pak Jokowi dengan prestasinya yang melimpah, dengan 80% orang yang suka sama dia, ya. Mengingatkan kepada baca pres hari ini, ya, itu untuk tugas lu tuh nggak mudah loh gitu. Bisa nggak kepercayaan publik kalau tuh jadi 81 lah minimal. Oke. Naik satu tingkat di ada atas progres. Pak Jokowi. Oke. Baik perubahan maupun yang melanjutkan. Ya. Jadi ini tantangan yang cukup besar bagi baca pres ya. Mengingat Pak Jokowi pembangunan di mana-mana dan lain sebagainya. Jangan-jangan nanti masyarakat akhirnya menyesal gitu loh. Kenapa sih harus ada pilpres? Betul. Iya. Kenapa sih harus diganti Pak Jokowi ini? Iya. Iya. Oh, itu menarik loh. Betul. Dan menurut saya nih, Pak Prabowo yang mungkin bisa. Kenapa saya bilang? Ketika Pak Jokowi punya menteri korupsi, mana berani dia langsung ngomong, saya coret. Pak Prabowo kemarin ngomong gitu ya? Iya. Itu karena beliau ketua umum. Iya. Nah, artinya ada kemungkinan lah. Itu karena ketua umum. Yang dua lagi? Ada. Satu petugas partai. Satunya lagi? Petugas ketua umum. beda gitu kan. Yang satu tegas memang kemarin di acara kemarin. Saya coret. Tapi bicara soal korupsi kayak tiga-tiganya mungkin barangkali nanti Pak Ganjar atau Pak Anies kalau jadi presiden juga coret juga. Wah, cuma di menteri nih korupsi ya coret juga sama Bang. Ya kapasitasnya sebagai presiden. Kalau hari ini mungkin nggak bisa kan. Oh iya. Pak Ganjar di PDI Perjuangan mencoret kadernya. Sekarang sih yang lagi viral lah petugas partai. Petugas partai. Iya. Tapi definisi petugas partai ini juga kita mesti dalamin juga ya. Jangan terjebak juga dengan apa istilah itu gitu loh. Ya, kita perbanyak lah literasi gitu, karena pro kontra juga petugas istilah petugas partai ini gitu loh. Ini Bang Jun mantan petugas partai. Seperti ini, bukan? Bukan gini. Beda ya. Partai beda tembak langsung. Gimana? Petugas partai apa sih Bang sebenarnya Bang? Jadi itu partai abang juga kan? Belum terdaftar kita. Katanya masih dicetak. Coba ikut-ikutan doang. Dan menarik juga di acara kemarin itu soal Pak Prabowo, strong banget dia ya. Di segmen refleksi penutupan closing itu ya. Iya. Mantan Ganjar Kopassus bos. Iya, memang semuanya itu sesuai disiplin ilmunya gitu. Semua berbicara gagasan, juga mengekspresikan dirinya, ya kan? Itu semua apa sesuai dengan disiplin ilmunya. Gitu. Hebat kalau di situ soal penampilan ya. Penampilan dan soal bicara gagasan. Cuma kan itu tadi balik lagi kita bicara. Masyarakat, rakyat tidak melihat itu lagi sekarang. Gitu. Lihat track record, ya kan? Apalagi yang 3 orang ini bukan orang kemarin sore, ya kan? Sudah punya dikasih jabatan, ya kan?
Ya kan kalau katanya jabatan itu kan kasih dia, ya kan kasih dia jabatan, kita akan tahu bagaimana dia bisa atau tidak gitu ya. Atau seorang pelari bisa dikatakan pemenang kalau dia mencapai garis finish kan bisa seperti itu. Artinya tiga-tiga ini sudah diberikan kesempatan gitu. Iya. Oke. Pak Ganjar sama Pak Anies di gubernur, Pak Prabowo di menteri. Artinya ini sebuah pelajaran buat mereka gitu loh. Jadi makanya ya mungkin untuk debat atau gagasan ke depan nanti setelah resmi ya yang lebih apa aja gitu, lebih real. Ya bahasa kita bahasa sederhananya jujur aja gitu loh. Jujur aja dengan apa yang sudah dilakukan pemerintah sekarang, Pak Jokowi dan pemerintah SBY, Megawati gitu loh. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu dirubah. Itu saja. Iya. Gitu. Dan saya tambahkan juga Bang Manu, penting juga kita teman-teman semua. Sekarang kan informasi terbuka ya. Betul. Kita dapat informasi dengan mudahnya akses teknologi sekarang ini. Dari baca pers ini mudah kok kita dapatkan konsistensi mereka menyampaikan program mereka masing-masing di berbagai forum, begitu. Salah satunya di majalah kita, di majalah Keadilan. Itu ada edisi 86 ya, di Juli itu secara eksklusif majalah Hukum dan Politik Keadilan mewawancarai salah satu baca pres. 87. Mewawancari secara eksklusif Pak Ganjar Pranowo. Dari situ kita bisa lihat apakah dia konsisten menyampaikan gagasan program dia di forum yang lain. Dari situ aja contoh sederhana saya mau terangkan, mau berpendapat contoh sederhana bagaimana konsistensi seorang baca pres ini dalam ingin memimpin Indonesia ke depannya gitu. Pemimpin jangan terima setoran. Iya. Pemimpin jangan terima setoran. Bukan saya lihat di situ. Pas banget posisinya. Jadi terkait itu juga di majalah juga kita waktu itu wawancara ya kan. Ada juga bicara soal kenapa Bapak disebut petugas partai gitu loh. Bahwa memang yang dari wawancara tersebut dan juga karena juga saya ikut-ikutan ya, bukan anggota partai saya. Memang di PDI Perjuangan ini mereka mempunyai 3 pilar gitu. 3 pilar ini ya petugas partai itu ya eksekutif, legislatif gitu loh. Dan mereka inilah yang 3 pilar ini nih petugas partai. Legislatif itu ya di DPR RI gitu kan. Sampai ke DPRD provinsi kabupaten, eksekutif dialah yang presiden, sampai kepada kepala-kepala daerah bang, ya kan? Terus yang di dalam ini satunya lagi satu pilar ini ya mereka ya contohnya kayak Pak Hasto, sekjen, tapi dia tidak di eksekutif, tidak di legislatif. Jadi mereka lah yang istilahnya yang menjaga keseimbangan lah kita bilang bahasa ininya di internal partai itu. Gitu. Makanya 3 pilar ini. Jadi 3-3-nya petugas partai. Penting. Bu Mega juga petugas partai. Cuma dia sebagai ketua umum. Pak Jokowi petugas partai dan saat ini sebagai kader terbaik dikirimkan untuk menjadi presiden. Iya. Saya yang masih bingung itu kenapa ya banyak orang yang relatif menolak dengan kalimat petugas partai, baik itu kalangan anak muda, orang tua dan sebagainya. Bahkan misalkan beberapa caleg tagline ketika saya berangkat dari rumah menuju kantor misalnya banyak baliho-baliho yang tulisannya adalah saya petugas rakyat, bukan petugas partai. Nah, itu artinya ternyata banyak juga orang yang tidak menyukai dengan narasi petugas partai. Nah, kalau kita lebih dalam lagi, artinya orang itu nggak suka partai. Iya kan? Logikanya ke situ. Iya. Lebih dalam lagi, orang itu ternyata tidak mengetahui apa arti partai sebenarnya. Iya dong. Kalau dia tahu partai itu apa, demokrasi itu apa, maka seharusnya tidak menjadi kerisauan ketika ada orang yang mengatakan bahwa saya adalah petugas partai. Saya bangga menjadi petugas partai. Loh, partai ini kan dalam konteks demokrasi ini penting, Bang. Iya kan? Iya, memang seseorang terpilih
di suatu lembaga eksekutif maupun lembaga eksekutif maupun legislatif yang melalui partai, Iya. rekomendasi partai. Betul. Betul. Ketika dia direkomendasikan, itulah dia menjadi seorang bakal calon petugas, Betul. ya kan? Jika terjadi kesalahan, jangan dia salahkan ikut- orangnya, Iya, salahkan partainya. Iya, gitu. Betul. Makanya ketika ada yang misalnya reshuffle, ya partai yang berhak menggantinya. Iya, gitu, iya. begitu. Karena bagi saya petugas partai dalam kurung adalah petugas rakyat, Bang, sama, Bang. Yes. Iya. Itu kan partai kan isinya Rakyat. rakyat juga. Ya, dan ini teman-teman penting ini kita Iya. lebih dalam lagi Iya. mengetahui informasi petugas partai dan petugas rakyat ini seperti apa Iya. definisinya. Karena menurut saya petugas partai dan petugas rakyat nggak ada bedanya kok. Iya. Karena ada pilar di situ, ada ART di situ, Iya. begitu kan? Dan terbentuknya partai saya kira nggak ada kok yang akhirnya buat tujuan partai merusak Indonesia misalnya, nggak ada nih, Bang. Balik Semua- lagi, Iya. jangan hanya sekedar lip service. Iya. Semuanya itu kan harus dijalankan gitu. Betul. Iya. Jadi kapan kita jadi petugas partai, Bang? Aduh, Iya, artinya- 2000 sekian. Iya, betul. Petugas partai bagi saya nggak masalah. Jadi yang perlu teman-teman pahami bahwa petugas partai adalah petugas rakyat karena partai terdiri dari banyaknya rakyat di situ. Iya. Jangan isinya anggota dewan misalkan, ya kan? Anggota dewan apa? Ya kan perwakilan rakyat, Bang. Betul. Dan nggak mungkin ada partai-partai yang secara tujuan, secara visi, secara misi itu malah untuk merusak negara, kayak nggak mungkin. Iya. Mungkin langsung dicoret gitu. Saya coret. Coret. Iya. Artinya ketika Pak Prabowo terpilih menjadi presiden, dia juga petugas partai ya, Bang Arif ya. Iya, petugas partai. Ujung-ujungnya ya. Sama, Iya, sama ujung-ujung. petugas partai, petugas negara ya. Pada akhirnya melayani rakyat kok. Iya. Pada akhirnya melayani rakyat. Contoh misalkan kebijakan apa? Kebijakan haji, kebijakan UMKM, kebijakan apapun. Itu kan dirumuskan sama orang-orang partai. Iya, betul. Ya kan, yang mendapatkan keuntungan siapa? Ya rakyat juga. Iya. Artinya apa? Bahwa petugas partai adalah petugas rakyat. Gitu. Iya. Jadi ya agak bukan salah sih. Iya. Mungkin orang-orang itu belum paham. Iya. Dan kalau di Islam itu, Bang, orang yang nggak tahu itu dimaafu, Bang. Dimaafu tuh dimaafkan. Oke, karena nggak tahu. Karena nggak tahu, Bang. Makanya ini harus nonton nih. Partai bagi saya Iya. adalah petugas rakyat. Betul, dan Iya, istilah iya, petugas partai ini kan seakan-akan distigmatisasi konotasi negatif gitu. Iya. Itu yang Iya, menurut iya. saya sih bahaya sih. Iya. Perlu kita cermati dulu di dalam lagi gitu loh, biar kita Jangan nggak petugas terjebak. partai dong, kader partai misalkan. Iya. Ya sama aja, apa bedanya? Mm-mm. Kader partai, bukan kader masyarakat misalkan. Iya, betul. Ya kalau misalnya masyarakat bisa mencalonkan presiden misalkan tanpa melalui partai, ya sok-sok aja. Tapi kan problemnya kan nggak bisa. Harus melalui partai, harus sepertujuan partai, harus masuk threshold dan sebagainya. Iya, betul. Dan nggak bisa dihindari, demokrasi ya adalah partai itu. Iya. Jadi bukan juga saya akhirnya memilih Pak Ganjar ya. Seakan-akan narasinya itu adalah saya mendukung Pak Ganjar. Enggak, ini untuk memberikan pemahaman. Demokrasi kita memang selalu seperti itu. Iya, pemahaman bahwa petugas partai adalah petugas rakyat. Jadi jangan juga akhirnya dibelah. Wah, ini Pak Ganjar petugas partai. Wah, dia nanti uangnya bakal ke partai terus bilang. Terus. Iya kan? Dan berangkat dari acara kemarin juga menarik ya. Akhirnya hati nurani kita kan bisa Terketuk. konsisten atau bisa tergoyahkan nih. Abang nggak, Kalau- abang tergoyah ya? Kalau ini kita pengen denger juga nih, pengen baca juga reaksi dari teman-teman semua, bisa tulis di kolom komentar ya, nanti di next podcast OTT kita akan kulas ya. Dari acara kemarin itu, dari sebelumnya kita memilih si A, apakah kita pindah ke si B? Iya. Nah itu perlu kita diskusi ringan juga itu, karena Iya. bagaimanapun mereka jualan kemarin. Iya, betul. Kita mau beli nggak sih? Produk mereka itu mau kita beli nggak sih gitu kan? Iya. Kalau Bang Manu sendiri tanggapannya seperti apa? Abang Dari mau beli- apakah berubah? Bukan haluan? tanggapan, Bang. Abang mau beli yang mana? Yang mana? Ya sebenarnya kan saya nggak bicara soal presentasi, tapi pada umumnya semua tuh dari kita pribadi itu hampir semua itu sudah menetapkan pilihan. Oke. Gitu. Oke. Bahkan sebelum ada acara
gagasan ini yang disponsori, dipersembahkan oleh Narasi TV bersama dengan UGM TV ini. Iya. Sebenarnya setiap kita mungkin ya, saya tidak jauh-jauh mungkin satu tempat perumahan saya, satu kantor saya sudah menetapkan pilihan masing-masing itu, Bang. Bahwa ada gagasan-gagasan seperti ini sebenarnya ya saya bagus ya, sangat bagus ya, saya apresiasi. Cuma memang yang mungkin masukan ya buat 3 baca pres ini, kita ingin mendengar gitu, artinya bagaimana baca pres ini menyampaikan gagasannya itu yang lebih bisa dipercaya gitu loh. Karena yang saya bilang tadi, ketiga baca pres ini sudah pernah diberikan kepercayaan oleh rakyat. Oke. Ya kan? Kayak Pak Anies di DKI Jakarta, Pak Ganjar di Jawa Tengah, Pak Prabowo di Kemenhan gitu. Artinya orang yang benar-benar sudah pernah diberikan kepercayaan. Oke. Dan ketika menjadi presiden, biarlah rakyat nanti yang artinya menentukan semuanya. Iya. Ya. Jadi kan rakyat kan bukan hanya saya, bukan hanya Bang Arif, tapi seluruh Indonesia. Iya. Gitu. Bahwa nanti kita harapkan siapapun yang menang, itulah kemenangan Indonesia. Iya. Gitu. Jadi abang sepakat kalau siapapun yang menang nanti capres-capres yang kalah ditarik menteri lagi, Bang? Ya, itu kan tergantung lobby-lobby nanti ya. Demi bangsa ini, why not? Iya. Wih, Artinya atau not why? iya. Kalau memang dibutuhkan, kenapa enggak? Gitu. tapi perlu juga ada oposisi, Bang. Perlu memang sebenarnya. Cuma ya supaya lebih apa aja ya. Tapi saya rasa kalau apa namanya, untuk kita lebih cepat untuk menuju Indonesia emas ya kan. 2045. 2045 gitu loh. Saya kira oposisi boleh-boleh saja, tapi aku rasa menurut saya sih lebih baik lah semuanya bekerja sama gitu loh. Iya. Tapi didasari dengan tidak ada kepentingan golongan. Kalau saya sih agak nggak sepakat ya. Oke. Nggak sepakatnya karena bagi saya oposisi itu penting. Oke. Untuk melihat dari jauh drone view gitu ya. Kadang kita kan nggak tahu ya kesalahan kita apa. Kita perlu berkaca dengan orang lain. Kayak misalkan kemarin kalau ngomongin kaca, Pak Prabowo silakan refleksikan diri Anda di kaca. Jawab sendiri, ya. Ya, Pak Prabowo cuma hormat aja kan. Hormat aja. Habis itu gitu doang kan. Iya. Habis itu Pak Anies misalkan, Iya. saya bingung harus memulai dari mana. Saya lebih enak ngomong dengan Di kamera dibandingkan dengan dibanding di kaca gitu. Belum pernah malah katanya beliau Iya, menyebutkan belum ya. pernah. Hanya Pak Ganjar misalkan yang akhirnya dia bicara dengan diri sendiri, jar gitu dan sebagainya lah. Iya. Perlu juga bagi saya orang-orang atau 1-2 partai menjadi oposisi untuk mengkoreksi, Bang, minimal, Bang. Iya. Sama kayak misalkan dalam konteks perubahan dan berkelanjutan, kalau nggak ada perubahan, kita nggak ada yang tahu siapa yang bagus, siapa yang jelek, Bang. Betul. Ya kan? Atau siapa yang tepat, atau ya bayangkan semua nggak ada oposisi, semua partai masuk, Bang. Iya. Siapa yang harus berkoreksi? Iya. Masyarakat apa masih didengar? Iya nggak? Iya. Atau misalkan demo-demo dan sebagainya, apa masih didengar? Akhirnya kalau bisa berpendapat, nol besar. Iya, karena mereka yang disediakan sudah bersepakat gitu. Iya. Iya. Siapa yang mau akhirnya menggaris itu? Meskipun dalam konteks mahasiswa ya mahasiswa itu kan ini ya. Kalau kata Tan Malaka itu mempunyai keistimewaan. Iya. Satu-satunya adalah idealisme misalnya. Ya masyarakat tetap akan menjadi garis oposisi misalnya masyarakat atau mahasiswa. Iya. Tapi saya kira penting juga untuk ada 1-2 partai yang oposisi. Sama kayak waktu SBY menjabat, ya kan? Iya. PDI saya oposisi, ya kan? Posisi 10 tahun bilang. 10 tahun, Iya. sama kayak PDI menjabat. Iya. Demokrat saya oposisi. Iya. Dan bagus gitu, Bang, ada penyeimbang, Bang. Iya. Ada penyeimbang, ada orang yang mengkoreksi, ada orang yang akhirnya memberikan warning. Iya. Oh ini loh, ini salah loh, ini salah loh, ini salah loh. Karena ya dia di luar, Bang, dia tahu gitu loh. Abang bisa nggak ngelihat di belakang abang itu ada apa, Bang? Nggak bisa, Bang. Yeah. Butuh orang lain, Bang.
Abang nggak bisa juga ngeliat di punggung abang ada kecoa atau gimana. Iya, betul. Butuh orang lain, tetap butuh orang lain. Betul, analoginya seperti itu ya, Bang. Iya. Tapi kan Bang Arif aktualnya 2014-2019 seperti yang Mas sampaikan tadi ada ya betul ada dua partai memang di luar pemerintahan gitu, Demokrat sama PKS. Betul. Iya. Bahwa ada framing sebenarnya demokrasi baiknya itu satu, tapi memang pada kenyataannya nggak mungkin bisa pasti ada oposisi meskipun dia malu-malu. Iya. Cuma PDIP dulu dia lebih terbuka aja gitu loh bahwa saya oposisi. Bahwa pada kenyataannya realitanya yang dia satu misalnya dukung sama-sama capres nih. Bisa jadi itu di legislatif, itu kan di eksekutif ya. Di legislatif belum tentu Bang Arif gitu loh. Iya. Kalau namanya demokrasi ya, kecuali kita ya milih apa namanya? Seperti Korea Utara itu. Dia bukan demokrasi apa istilahnya? Apa tuh? Otoriter gitu, negara yang apa namanya? Komunis. Iya. Gitu. Kalau kita demokrasi bakal walaupun kita menginginkan semuanya satu, realitanya nggak akan pernah satu. Nah, justru itu bagus begitu. Gitu. Iya. Oke. Cuma sebenarnya kan yang terjadi yang 2014-2019 partainya agak malu-malu aja. Iya. Agak malu-malu. Iya. Kalau itu terjadi, aku rasa bukan sistem demokrasi kita bisa jadi berubah. Iya. Kalau itu sampai terjadi satu semua. Iya. Dan ini kalau saya analogikan Bang ya, kenapa saya mengatakan bahwa penting oposisi atau perlunya oposisi. Oposisi itu dalam konotasi saya itu tidak negatif ya. Mereka bisa berkolaborasi dengan pemerintah. Yes. Dengan cara apa? Dengan cara dia oposisi gitu. Iya. Jadi oposisi itu adalah kolaborasi yang paten. Iya. Oke. Jadi ada orang kayak misalnya di perusahaan lah katakan, ada improvement misalnya, ya kan? Itulah oposisi. Iya. Oh ini barang ini bagus sih, naik. Ini barang nggak bagus sih, Iya. nggak usah naik. Nah itulah oposisi. Ada controlling juga Iya. fungsinya. Jadi oposisi ini bukan belahan yang tidak bisa bersatu. Bukan plek-plek lawan Iya. ya, kan? Mesti dipahami juga ya. Iya. Dan itu tadi kalau kita bicara itu dalam konteks framingnya demokrasi, kalau kita dalam framingnya komunis nggak akan ada cerita oposisi. Iya. Tembak Bang, Iya. culik. Iya. Gitu. Karena tadi kalau walaupun ya misalnya ya itu aku rasa coba sekedar politik lip sync lah ya artinya ya, kalau misalnya katanya saya dukung ini, saya yakin juga 2024 bahkan sampai 2045 bakal ada kok yang namanya oposisi. Apakah itu berbentuk dalam sebuah partai atau lembaga atau organisasi bahkan perorangan gitu. Iya. Bakal Fungsinya ada. baik. Fungsinya Iya, baik iya. ya. Karena kan negara kita nih bukan main-main ya didirikannya, boleh 45 gitu. Dan sistem demokrasi kita semakin lama semakin baik, bakal tetap ada kok Bang, kalau saya berkeyakinan yang namanya oposisi. Iya benar. Gitu. Bakal tetap ada. Dan ini poinnya sebenarnya saya pengen mengatakan bahwa di Indonesia itu harus jadi ada satu lirik himne Bang. Iya. Satukan segala persamaan, indahkan perbedaan. Nah, itu siapa itu? dalam Bang. Ya ada lah. Bukan satu partai kan? Bukan. Oh, bukan, ya. Satukan semua persamaan, indahkan perbedaan Bang. Jadi jangan dibesar-besarin tuh. Ada perbedaan jadi besar-besarin. Oke. Tetap merah putih. Maka kalau saya boleh mengutip kemarin Mas Hinton tuh pernah ngomong Bang. Kalau ibaratnya baca pres ini adalah nahkoda yang ingin berlayar, ya, Iya. masyarakat semua harus pastikan bahwa sampai tujuan, orang yang berlayar ini sampai tujuan dia tetap mengibarkan bendera merah putih, dia bilang. Bukan bendera perompak, dia bilang. Ini dalam Bang, kenapa? Kalau misalnya ibaratkan dengan nahkoda yang kita pengen berlayar dari sini ke Arab misalkan, di tengah laut ternyata ada perompak Bang. Iya. Bendera merah putih ganti gak bertengkorak misalkan Bang. Ya kan ada tuh yang begitu-begitu. Iya. Pelaut-pelaut ya. Jadi kita harus pastikan bahwa bendera dari start sampai finish Iya. itu harus tetap merah putih. Setuju.
nggak boleh ada bendera-bendera lain. Balik lagi konsistensi tadi, Iya. entah itu nakodanya, entah itu perahunya, Betul. entah itu orang-orang yang dibawanya, begitu kan, gerbong-gerbong segala macam, konsistensi itu penting, begitu, nggak sekedar hanya lip service aja. Iya, iya, iya. Akhirnya di perjalanan kepemimpinan, balik lagi kepada baca pres ini, dengan gempuran kontrak politik, tagihan para investor saat kampanye, tanda Iya, kutip, iya, ya kan akhirnya mereka lupa dengan janji-janji Betul, mereka betul, kepada betul, kita Betul, betul, betul. saat betul. lagi campaign. Itu yang Iya. terjadi kenyataannya gitu loh. Iya, Dan iya. kita semua rakyat juga jujur aja sudah capek gitu loh. Iya, iya, iya. Kalau misalnya kita akhirnya kembali ke topik ya Bang, yang kemarin Mata Najwa. Iya, Itu kan ada momen baca pres semua kan merefleksikan diri Bang. iya, Mas Anies yang bercerita dari mulai umur 7 tahun sampai hari ini di tempat yang sama, momennya dia jelaskan dari mulai dia main bola, dari mulai dia jadi ketua senat, menyambut mahasiswa sampai hari ini Mas Anies mengatakan bahwa ya saya pengen menyuguhkan ini Indonesia ke depan misalkan. Pak Ganjar merefleksikan dirinya, saya ingat pesan kedua orang tua saya, Korupsi. jangan korupsi dan Jangan bismillah korupsi. gitu ya. Jaga nama baik Jaga nama keluarga. baik dan sebagainya. Nah, berbeda dengan Pak Prabowo misalkan. Pak Prabowo bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk semuanya. Harapannya juga Harapan, ya disampaikan. Pada intinya negara Indonesia harus berdikari lah misalkan. Iya, berdiri di atas kaki sendiri. Di kaki orang lain juga bisa. Jaksa dong, injak Iya, paksa. Iya, betul. Dan hanya Pak Prabowo kayak yang nggak mau ngeliat cermin ya. Iya, Iya kan? ngelihat sih, hormat dia. Siko-siko aja, Iya, dikit-dikit. habis itu udah selesai kan. Iya. Pak Prabowo, lihat cermin, ini masyarakat pengen lihat cermin. Saya sudah bercermin. Itulah dari background Iya, kepemimpinan background beliau dia. ya, tegas Iya, ya kan, iya. strong ya kan. Iya, jadi Tapi ya memang- sebenarnya bukan refleksi sebenarnya dilakukan Pak Bro kemarin ya. Lebih kepada menyampaikan harapan. Iya, iya. Karena kalau refleksi itu kan inno kan. Betul. Iya, Betul ya. Betul. Dan memang ada perkembangan ya Pak Prabowo dari 2014, 19 sampai hari ini ada perkembangan. Perkembangan itu dalam arti soal emosional relatif bisa diatur. Bukan LHKPN ya perkembangannya. Bukan ya. Enggak tahu makin miskin. Tapi relatif emosi bisa diatur. Kalau Iya. dulu misalkan gebrak-gebrak meja, hari ini nggak ada. Dulu nggak bisa nih, ada, bayangkan Bang, Jenderal Kopassus Bang, Pak Prabowo ya. Terus begini Bang, ya kan, ini momen yang sangat luar biasa Bang, atau joget-joget. Ya kan? Jadi ada jenderal yang begitu kayak asik gitu Bang. Iya. Sayang kemarin nggak ada yang mijet ya. Nggak ada yang Kalau begitu. waktu kemarin ada yang mijet ya. Iya. Memasang diagono ya. Meskipun agak aneh juga sih, agak aneh itu secara pribadi. Tadi sempat saya bahas juga kan, Iya. kenapa Pak Prabowo itu mengambil katanya kata sabun ya. Kalian adik-adik harus memakai mobil-mobil buatan Indonesia, motor-motor buatan Indonesia, sabun buatan Indonesia, parfum buatan Indonesia. Terakhir sepatu buatan Indonesia. Indonesia. Dalam konteks mahasiswa, kenapa sabun Bang? Kenapa nggak laptop? Ya kan masih banyak banget. Atau kenapa nggak apa ya? Ya Iya. banyak lah dalam konteks ini kan. Ya mungkin mengajak kita semua untuk hidup lebih bersih. Iya, kenapa sabun? Pilihan karena kalau sabun gitu loh. Iya nggak sih? Kacamata misalnya, Iya. atau teleskop. Iya. Ya kan, di kedokteran misalkan. Alat-alat kedokteran harus buatan Indonesia, jangan dari China. Iya. Artinya masih banyak banget kalimat-kalimat yang lebih menjual ketimbang sabun gitu Bang. Justru sabun lebih menjual. Akhirnya kita bahas kan sekarang. Pernah nggak Abang memakai sabun dari luar? Kayak di antara kita lebih banyak menggunakan sabun buatan kita kok. Iya. Kan beliau kan memang dari dulu kan mungkin nyingkrat lah. Mungkin beliau dulu pernah memakai sabun luar negeri. Oh gitu iya, aja sih. iya. Sampai sekarang mungkin ya. Iya, bisa jadi kita nggak tahu, belum pernah ke rumahnya gitu. Walaupun tujuannya satu bersama-sama bersih ya. Iya. Iya. Dan dari statement semua itu juga kita bisa melihat dari mana ia berasal Bang. Iya, betul. Iya kan, dari mana ia berasal? Misalkan contoh Mas Anies dari LHKPN memang paling miskin ya kan. Iya. Pesan yang disampaikan adalah pesan ibu bapaknya Iya. bahwa
harta di keluarga kita hanya nama baik gitu, nggak ada yang lain. Iya. Jagalah nama baik itu misalnya. Iya. Pak Ganjar juga sama. Iya. Saya lahir dari orang yang bukan orang kaya, bahkan misalkan jual bensin sebagai Pak Ganjar. Iya. Pak Prabowo beda bang. Di tahun 70 dia udah mainnya ke kolam renang, ya kan? Iya. Bergaulnya dengan orang Eropa. Iya kan? Hanya dia yang dari warga Indonesia. Iya, artinya Pak Prabowo ingin mengatakan Iya. dalam kalimatnya bahwa ini nggak tahu blunder atau apa ya. Iya. Saya lahir bukan dari orang miskin. Ya sepakat atau nggak sepakat itu yang akhirnya Itu yang bergulir di masyarakat ya. iya